Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Karimata al-Mikdam. Oh, mari ku ya. An Abi Umamata iya. Wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ditegur atau diperingatkan sama Kanjeng Nabi atau disindir oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ditegur atau dikatakan sama Kanjeng Nabi, Ala tasma'un, dua kali Nabi ngomong ala tasma'un, hei kalian itu gak dengar tah? Nabi ketika mendengar para sahabat itu nutur-nutur atau membahas urusan dunia langsung ditegur sama kajian Nabi Muhammad SAW, ala tasma'un, hei kalian ini tidak mendengar tah? Sampai dua kali Nabi. Jadi Nabi itu pancen tak ya, karena Rasulullah SAW idza takallama, Nabi itu kalau berbicara kadang omongannya itu diulang 3 kali, diterangkan nanti diulang lagi, itu cara akhlak yang paling bagus ngomong itu gitu. Jadi ngomong lebih-lebih penceramah, lebih-lebih inti berceramah, nerangkan ulang keterangan itu. Mari nerangno dawa, mari oke, saya ulang lagi. Jadi intinya jadi nah, diulangi lagi gitu. Itu caranya. Ala tasma'un, Nabi itu ngomong ala tasma'una, hei ala tasma'una, apakah kalian ini tidak mendengar? Ala tasma'una, Nabi mengucapkan ala tasma'un. Qala Ibn Ruslan menyebutkan bahwasanya apa? Fil kalam anwa' minat ta'kidat. Dalam kalimat bahasa Arab ini banyak macamnya yang namanya takkid. Takkid atau mengokohkan suatu kalimat. Ada yang dikokohkan dengan adatut taukid, anna, inna dan lain semacamnya. Termasuk yang berfaedah taukid. Taukid itu apa ya? Mengokohkan atau menguatkan. Contoh, dengarkan. Dengarkan. Beda kan? Inti ngomong dengarkanlah. Sama inti ngomong saya harap sangat didengarkan. Beda kan? Pemahaman yang itu dapat kan krungokno biasa, ambil krungokno temenan lo, beda. Nah, ini taukid namanya. Nah, penekanannya beda. Termasuk salah satunya yang berfaedah taukid itu disebutkan dalam mana ya? Wa minat ta'kid wa minat ta'kidu bitakriril kalimah, di antaranya takkid itu dikariril kalimah atau sesuatu yang terulang tapi maknanya sama. Contoh, kalau tidak salah ini ya, kalau tidak salah ente bisa cek lagi nanti di nahwu, ketika Allah Subhanahu wa taala itu ngomong dalam Al-Qur'an, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Inna ada taukid, Allah yaghfirudz dzunuba jami'an. Nah, dzunub jami'an ini taukid jari ini. Dzunub itu kan dosa yang banyak, jami'an itu semuanya. Nah, sesuatu yang banyaknya itu dikokohkan lagi. Seluruh dosamu yang banyak jami'an semuanya, jangan khawatir. Ini sangat pangeran sangat mau memaafkan berarti. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwa. Balik ke siapa? Dhamirnya kepada Allah, huwa Allah. Jadi gitu. Al-Ghafur Ar-Rahim. Nah, Ghafur ini sangat memaafkan, Rahim ini sangat mengasihi. Lah ini dua segot jumu' katanya, dua segot yang bermakna jamak diulang-ulangi. Ini faedahnya takrir kalimat
yufidut taukid katanya, wallahu alam. Ente bisa cek sendiri nanti di nahunya itu. Lah enggak salah iku ya, enggak salah suwe aku ngaji nahwu wis pirang tahun misalnya. Kalau ente ini kan masih banyak yang baru jadi ustadz kan, masih baru-baru. Masya Allah. Apa katanya Nabi? Ala tasma'un. Hei kalian ini enggak dengar tah? Ala tasma'un, kalian enggak dengar tah? Katanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innal badzadzata minal imani, innal badzadzata minal iman. Innal badzadzata, sesungguhnya al badzadzah, kesederhanaan, minal imani, itu termasuk dari tanda kesempurnaan iman. Innal badzadzata, sesungguhnya al badzadzah, kesempurnaan, kesederhanaan. Al badzadzah itu sederhana. Min kamalil iman, itu termasuk salah satu tanda sempurnanya iman. Yakni at-tagahul. Nah, jadi Nabi kura ya, ketika ada para sahabat itu membahas dunia, ojo laupo, orang biasa-biasa, hidup sederhana, hidup pas-pasan, minal iman, tanda orang itu imannya sempurna. Innal badzadzah minal iman, hidup yang biasa-biasa, hidup yang sederhana, hidup yang jauh dari sempurna, minal iman, itu termasuk salah satu tanda iman yang sempurna. Dengan catatan kalau kamu hidup pas-pasan itu membuatmu semakin kuat. Lek kalau tidak kuat ya bisa pengaruh. Kadal fagru, katanya Nabi SAW dalam hadis yang lain, kadal fagru, hampir saja kefakiran atau kemiskinan itu bisa membuat orang itu murtad, bisa menyebabkan orang itu kafir, murtad, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jarang orang yang selamat ketika dia itu menjadi orang yang kaya raya. Sangat jarang. Tidak memenuhi haknya atau tidak mensyukuri haknya itu jarang. Tapi lek wong melarat iki akeh sing dadi wali. Tapi wong lek gak tepak inti melarat susah, gak tepak, yo elek nemen. Innal badzadzata minal imani, kesederhanaan itu termasuk salah satu tanda sempurnanya iman seseorang. Suatu ketika ada satu cerita, ada Ghala Zaid bin Wahab bercerita, ra'aitu Umar, suatu ketika aku melihat ketemu dengan Sayyidina Umar, katanya Ibnul Khattab, kharaja ila suki, Sayyidina Umar waktu itu keluar ke pasar. Wa biyadihi ad-durrah, terus di tangannya Sayyidina Umar tuh bawa durrah. Ini apa ya, kalau bahasa yang saya pahami dari beberapa kamus itu, durrah ini wis gampangnya go ting-ting, ngerti ting-ting ini, keranjang. Pokoknya Sayyidina Umar itu intinya bukan masalah Sayyidina Umar keluar bawa apa, tujuannya ke pasar apa. Dan itu mana babi wa alaihi izarun. Waktu itu Sayyidina Umar tuh pakai pakaian dan sarungnya atau pakaiannya itu izarun, sarungnya merguun, sarung yang sudah lusuh, lecek, gulung deni sore gitu loh. Sudah di bawahnya ini sudah melungker-melungker. Terus mana ya? Wa alaihi izarun, benar bukan tuh? Bukan yang ini. Sayyidina Umar itu keluar ke pasar pakai sarung. Waktu itu sarungnya itu fihi arba'a asyarata riga'ah. Sarungnya Sayyidina Umar itu waktu itu, ini khalifah loh Sayyidina Umar. Paham ini? Pakai sarung yang pasar waktu itu, sarungnya itu ada 14 tembelan. Metu yang pasar khalifah pakai sarung, presiden pakai celana atau pakai sarung, sarungnya ini ada 14 tembelannya.
Umar bin Al-Khattab, Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarungnya 14 tembelan. Al-Badzadah. Jadi sahabat itu sangat memilih hidup pas-pasan daripada hidup mewah-mewahan. Ba'duha min adam, bahkan ya satu tembelannya itu ditempel dari min udmun. Udmun ini kulit atau apa bekas-bekasnya kulit, atau kalau sekarang anulah ente punya sarung gini tembelannya itu serbet, lap sing wis kotor itu sing di pawon, tembelan yang sangat jelek, belang-beling warnai sing warna iki. Ada Umar ibnil Khattab, Khalifatu Rasulullah, an-natiq bis-shawab. Sayyidina Umar ini satu-satunya sahabat yang natiq bis-shawab. Kenapa Sayyidina Umar kok diomongin natiq bis-shawab? Karena ada beberapa pendapatnya Sayyidina Umar itu yang disetujui Kanjeng Nabi dan disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun ayat Al-Qur'an menyetujui pendapatnya Sayyidina Umar itu. Jadi ayat Al-Qur'an ini turun menyetujui pendapatnya Sayyidina Umar. Kalau tidak salah contohnya itu masalah cadar. Ya Rasulullah, sampean ini istri-istrinya ini orang-orang mulia. Mbok yo mungkin suruh tutup wajahnya kalau keluar ya Rasulullah. Disetujui sama Rasulullah, akhirnya turunlah ayat cadar. Atas idenya Sayyidina Allah mengokohkan kecemerlangan idenya Sayyidina Umar. An-natiq bis-shawab. Makanya an-natiq orang yang berbicara bis-shawabi dengan hal yang sangat benar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Metu rek Sayyidina Umar ini keluar pakai sarungnya ada 14 tembelan. Subhanallah. Ente tidak punya sarung lebaran masih kayak ente. Timbang Kanjeng Nabi, timbang sahabat. Ente yang sekarang tidak punya baju lebih kaya ente timbang Kanjeng Nabi, timbang para sahabat. Sak miskin-miskinnya orang sekarang sik luwes oge. Ndak ono wong saiki melarat terus ndak makan sampai 3 hari, itu ndak ada loh. Ini orang paling mulia ndak makan 3 hari itu biasa. Emang boleh. Ente ini yang makan banyak nggak boleh mestinya. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihim. Terus apa? Ra'aitu Umar bin Al-Khattab kharaja ila suqi wa alaihi izarun fihi arba'asyrata, dan pakai sarung Sayyidina Umar waktu itu 14 tembelan, Masya Allah. Ba'duha min udmin, sebagian tembelannya itu min udmin ay min jildin, dari kulit yang jelek, yang sudah lemes, kalep yang elek. Atau kalep ini buat itu loh, ketepil kalep. Kok itu apik rek kulit. Udum ini kulit yang sudah jelek, yang sudah pecah-pecah. Bayang nakon sarung ditempel kulit. Enggak ono to kain. Allahu alam. Allah alam. Wa utiba Aliun, suatu ketika juga ini kan nerangkan al-badzadah, kesederhanaan tu minal iman, yakni min alamati kamalil iman al-badzadah. Orang tu berani hidup sederhana termasuk salah satu tanda imannya sempurna. Berani hidup melas, berani hidup biasa-biasa, min kamalil iman, tandane wong enggak seneng dunia itu tandane imannya sempurna. Kalau ente setiap pulangan saya harus beli sarung, saya berarti iman ukal, takut. Untuk berpenampilan jelek takut. Paham? Nah ini penting ini zaman sekarang. Allah ente liroyan lek blonjo dak ente 3 juta enggak anu. Ya memang sunatnya lebaran itu, sunatnya itu kita dianjurkan pakai baju baru selain baju putih. Tapi kalau ente punya, kalau enggak punya enggak usah. Tahun kemarin masih bagus, pakaiin lagi. Apa-apa.
hartanya inti cukup, kebutuhan-kebutuhan kewajiban sudah terpenuhi semua, kewajiban itu zakat dan lain semacamnya terpenuhi semua, baru inti belanja tidak apa-apa. Tidak ada orang miskin di sekitar yang butuh dibantu, baru tuku tidak apa-apa. Allah, jadi gitu ya. Wa utiba, suatu ketika juga Aliun, Sayyidina Ali utiba, pernah ditegur sama orang. Sayyidina Ali, ya apa sih? Nah, itu itab namanya. Wa utiba, suatu ketika juga Sayyidina Ali itu pernah diitab. Ya apa kira? Mestinya kita lihat kono TikTok kita lihat kono, enggak usah mestinya. Wa utiba, suatu ketika juga Sayyidina Ali itu pernah diitab fi izarin margu, itu gara-gara Sayyidina Ali itu pakai sarung yang margu, pakai karung yang compang-camping, yang lecek sudah, lusuh. Sudah banyak yang kelipat-kelipat tuh, melkut-melkut itu, melungker-melungker itu. Ditegur Sayyidina Ali, apa sih kok ngene sarungan sing rapi po, sing dinas kenapa? Katanya Sayyidina Ali. Apa katanya Sayyidina Ali? Gala dijawab sama Sayyidina Ali, yuqtada bihil mu'min wa yakhsha lahul qalb. Kudu ngono, orang mukmin tuh harus begitu aslinya. Enggak usah sombong-sombongan, foya-foya, mewah-mewah ndak. Seyogjanya seperti itu patut diterima oleh seorang mukmin. Berani, gimana pun penampilan pokok nutup aurat. Gimana pun penampilannya berani. Dan itulah yang bisa membuat hati ini khusyuk. Hati khusyuk, iya. Ente sarungan BHS aja, ente lunggu bingung si kecantol, kok lunggu didik bedah bingung, aduh. Manre. Sarung, apa mulianya sarung ini? Nutupi bokong. Nutupi kemaluannya ente. Mulia dari mana? Ayo, tempatnya kencing. Nanti habis kencing yang ditutupi, sarung yang nutupi. Tapi gara-gara kalau itu hatimu tidak ada badadah, tidak ada sifat sederhana, sarung BHS, bedah sedikit bingung, kepikiran, akhirnya sholat, aduh hati-hati, sholat, ayo masjid tidak ada karpetnya, wedi rusuh, takut kotor. Ini dunia, karena dunia ente pikiri. Tapi kalau ente punya, sudah kuat di hatimu itu hidup sederhana, gak cinta dunia, aman. Qala Isa alaihi salam, Nabi Isa itu pernah ngomong alaihi salam, jaudatus thiyab, baju yang bagus, khuyalaul qalb. Orang yang berpenampilan bagus itu bisa membuat hati itu, tanda hatinya itu khuyala, sombong. Iya pasti rek daono. Wa inna ma kanatil badadah minal iman, al badadah sederhana itu minal iman. Karena apa? Lima tuaddi ilaihi min kasrin nafas wat tawadu, karena menunjukkan nafsunya dimusuhi atau tidak mengikuti nafsu, karena nafsu itu tidak mungkin nyuruh ente sing elek, ndak kira. Ayo sing api, lebih bagus dari orang lain, dia dituntut gitu. Wat tawadu menandakan dia itu seorang yang tawadu. Walakin, tapi dengan catatan, tidak semuanya orang begitu. Seperti saya terangkan kemarin, kadang ada suatu zaman orang-orang yang fasik ini senang pakai pakaian yang jelek. Atau dia itu orang pakai pakaian yang jelek supaya dikasihani oleh orang lain, akhirnya dapat uang, dapat manfaat, nipu orang lain. Maka seyogjanya kalau umumnya seperti itu, ente harus pakai pakaian yang bagus. Supaya apa? Ya supaya ini memerangi ini, kemunafikan ini, kemungkaran ini. Mungkarnya sekarang orang itu senang pakai celana pendek, ente gawe gamis, sarung ono. Ojo isin nunjukno itu. Nunjukno sesuatu sing iso memerangi kemungkaran yang ada. Orang sekarang dicaci maki kalau pakai siwak. Sebarno siwak gratis no, kayak ono. Misal itu. Apa ngaji ngene tambah rame no ngaji nih, umumno kabeh, umumno. Enggak boleh ngaji itu misalkan. Siarnya tambah ramaikan. Nah ini keterangan ini, dengerin.
Walakin laisa, tetapi laisa dzalika, bukan itu, hal itu tadi, kesederhanaan itu, elek baju dan lain semacamnya itu, inda kulli ahad, tidak semua orang seperti itu. Bal yurithu inda ba'dhin nas minal kibir. Kadang ada sebagian orang yang dia itu dengan memakai pakaian yang elek, yurithul kibir, bisa menyebabkan dia itu sombong. Ada sok tawadu, sok zuhud. Paham? Oh no, nah, jadi gitu. Ma yurithuhu minal kibri ma yurithuhu bilabsin nafisin wa nafizi thiyab inda akharin. Sebagaimana orang itu kadang ketika dia itu memakai pakaian yang bagus dia sombong, ada orang itu bukan, nggak bisa sombong kalau pakai ini, tapi kalau pakai elek merasa dirinya mulia, masya Allah, khumul, zuhud, sufin. Ya. Wabil jumlah fal mahbub, secara global atau secara keseluruhan, fal mahbubu, yang terbagus itu at-tawassut fi thiyab, dalam masalah pakaian ini at-tawassut, tengah-tengah, netral. Ya, netral. Nah, contoh ini. Kalau Abul Hasan Asyadzili, Al-Imam Abul Hasan Asyadzili itu pendiri Thariqah Syadziliyah, itu pernah suatu ketika. Abul Hasan Asyadzili ini ceritanya kalau dia tuh pakaian dinas. Rapi, gamisnya rapi, imamahnya rapi, surbannya rapi. Kayak tongkat gitu. Kena pokoknya, necis. Nah, kalau dibahasakan sekarang itu necis. Suatu ketika ada orang negor, ya Imam. Ditegur, ada orang ya negor dia, ya Imam. Mana ya Imam? Ya Imam, kok gini, masa seorang ulama ini sombong? Mobilnya kalau sekarang mobil Al-Arpad, HP ini iPhone 20 misalnya. Apa? Surbane api. Pokoknya api ngono. Necis. Akhirnya ditegur, ya Imam, masa orang ulama gini rek mewah-mewah semua? Apa jawabannya? Ya hadza, kau niki ya hadza, kamu ini, hayati hadhihi tagulu, penampilan saya ini tagulu, menimbulkan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Garai aku syukurnya pangeran. Ada orang itu yang berpenampilan akhirnya menyebabkan orang lain tuh bersimpati, paham? Hadhil hay'ah tagulu alhamdulillah wa hay'atukum hadhihi tagulu a'tuni min dunyakum. Sedangkan kalian yang sok-sok sufi, sok-sok khumul, sok-sok elek pakaiannya apa? Garai wong lain tuh akhirnya tersindir, sumbangan iki, sumbangan saiki melarat iki. Lah, paham ya? Padahal dia tuh punya fulus tapi pondoknya dibikin jelek supaya orang lain bersimpati kepada dia, supaya orang lain tuh berani berdonasi kepada dia, supaya proposalnya lancar. Lah ini lain kan, dolek dunya. Jadi seperti itu. Wallahu alam. A'udzubillah min dzalik. Rawahu Abu Dawud wal murad rawahu Abu Dawud, di mana seterusnya? Wafiqhul hadis, dari hadis ini kita banyak mengambil pelajaran apa? Di antaranya yang pertama tadi, istihbab tahwilul haditsil majlis. Idza kana al-kalam dianjurkan, sangat dianjurkan kita itu merubah pembahasan atau menjauhi pembahasan ketika ada di majelis itu membahas sesuatu yang sangat berat, membahas urusan dunia. Lebih majelis ya, majelis tidak pantas di tempat-tempat masjid ngobrol urusan dunia, ngobrol urusan rondo, gak pantas rek, gak pantas, paham? Pinggir embong kan bahasa. Jadi intinya sesuatu ketika ente berkumpul dengan orang-orang kok ada pembahasannya tidak baik, ente itu dianjurkan supaya berpaling atau dipalingkan. Apa cerita rek? Moro-moro bahas rondo. Aku ingin rek, kita ono promo koyo edek lunalun nih. Jadi sekiranya orang itu udah tenggelam membahas sesuatu yang
kurang diridhoi tadi. Jadi gitu. Ini pelajaran ini buat ente nanti ketika ente jadi ustadz, ketika sudah hati-hati ketika ada pembahasan yang tidak pantas dibawa oleh orang yang berfigurkan atau ente ini kan gambaran agama, orang ustadz ini, santri ini kok bahas-bahas ngono, tidak pantas. Atau ente ketika menemukan pembahasan menerangkan masalah yang berkaitan dengan yang kurang layak untuk diterangkan secara detail, bahas masalah hubungan suami istri, tidak usah panjang-panjang, disingkat saja. Ojo terus diperinci kan, oh tanda itu bahlul, tanda itu goblok itu. Nabi aja ini bahas dunia saja sama Nabi di paling ala tasmaun. Ini kan ceritanya tadi sahabat bahas dunia di hadapan Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi ngomong, ala tasmaun, hei dengerin, ala tasmaun, apakah kalian tidak dengar? Innal badzadzata minal iman. Sederhana minal iman, cari Kanjeng Nabi. Ketika ada pembahasan yang tidak pantas, contoh di masjid bahas dunia itu tidak boleh di masjid, bahas dunia itu tidak boleh. Paling no, inti ngobrol atau orang, kok tidak kerungu tahu ini buko dek kono takjil, enak. Jadi gitu, paham ya? Coba bahas urusan dunia di masjid. Siapa ini Imran, siapa jenis Rian, Imran, bahas apa? Tidak pantas di masjid. Alan teko. Mayoran yuk meneh, cokocon, tidak apa-apa, pokok pembahasan yang elek itu tinggalan. Mayoran yuk meneh, kan akhirnya pembahasan berubah, nanti suwe-suwe, kok tidak enak lah meneh, batal gitu. Paham ya? Paham? Istihbab, dianjurkan, tahwil, ngerubah hadithul majlis, pembahasan suatu majlis, idza kanal kalam, kalau isinya itu kalamnya musgilan bimata'id dunya wa syahawatiha, dunia tok syahwat tok isinya. Lianna dzalika, karena itu bisa menyebabkan apa? Yusaddul galab, bisa membuat hati itu hancur atau keras, atau bisa membuat hati itu terpaling an dzikrillah, repot dibuat zikir akhirnya. Kalau pembahasannya itu. Kalau tidak percaya ente coba aja, guys. Wa fil hadithi, di hadis ini juga kita diajarkan al-has ala tawadu, betapa pentingnya tawadu itu. Dan hidup tagallul minad dunya, dan hidup sederhana, tidak terlalu bermewah-mewahan. Lianna dzalika, karena keduniaan ini karena hidup sederhana itu tagallul, hidup sederhana sedikit, wa tawadu itu karena apa? Yub'atsul himam, bisa membangkitkan semangat, alal ibadati, beribadah, wa ta'ati, dan taat. Ada satu imam itu siapa ya? Itu pernah saya sebut di YouTube, itu ada di YouTube saya itu. Ada satu cerita, ada satu orang sowan sama gurunya, guru, ya apa saya ini sudah gini, makanan sudah tak jaga, makanan itu saya upayakan jangan sampai ada yang makruh loh, duduk haram rek. Gak ono sing makruh pangananku iki. Apane sing haram? Wis saya usaha pakaian 100% suci, tempat saya wirid istighfar dan, tapi kok tidak bisa khusyuk saya ini. Kok tidak bisa khusyuk ya? Saya ini kok tidak bisa khusyuk katanya. Apa katanya gurunya? La'allaka, mungkin kamu ini nazarta, pernah ngelihat ila wajhin, kepada satu wajah, la yakhafullah, yang tidak takut kepada Allah. Kon ki mungkin mangketok wajah wong sing ndak wedi yang pangeran, ahli maksiat atau iki gara-gara ndak khusyuk. Iki gara-gara ndak sengaja ente ngelihat orang yang wajahnya ndak takut kepada Allah, khusyukmu dicabut. Ya apa kalau ente ngelihat maksiat? Paham ente? Ya apa ente lek kumpul barang maksiat sing dibahas dunya, naudzubillah min dzalik. Jadi memandang itu faedahnya besar, pandangan itu. Wa Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, disebutkan, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. A'udzu billahi minadh-dhalin. Amin.
يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا للناذرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحل ولو خائبين يا الله وشر كل ماكرين وغادر وعين وساحر وشر كل مؤذيين يا الله وغاسب ومفتر وكاذب وفاجر وعيب وحاسد والشامتين يا الله يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستر قمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبطول أبي الفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله واستخر الأسباب وذلل صعابا بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغي مريد وحاسد معاند بحق سر قاسمهم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله واستخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغي مريد وحاسد معاند بحق سر قاسمهم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي يا عظيم يا الله واستغفر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغي مريد وحاسد بحق سير طاسمهم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا الله يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم
اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلى الله عليه ودافع البلاء والأباء والمرض والألم صلى الله عليه جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع اللوح والقلم صلى الله عليه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه على هذه الياقوت الصالحة شامل كامل إلى أرواح مشايخنا والدينا والدين أولياء البلدة خاصة جميع مشارك الأرض صاحب الكتاب الإمام شرف الدين الإمام النووي مشايخنا مشايخ سيدوغيري خاصة جميع على من وشوخنا رجالنا زلنا وياهم سبحانه على ما نواه نوينا مقصد وجنا وطلبه طلبنا على دين ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين